Ini buka. Ini kamera. Baru 13 orang ya. Iya, itu kan kelihatan angka 13 ya. Assalamualaikum Pak. ada yang lain juga kadang kan, kayak siapa nih, kayak ini kan dia nggak mantau dari sana. Pak. Assalamualaikum. Tes. Nana, suaranya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Terlalu kencang apa pelan? Sedang, Pak. Oh, sedang ya. Sip ya. Jadi sambil menunggu yang lain, kita hari ini pertemuan lagi ya dalam materi seni budaya. Ini baru berapa ini? Baru yang sudah masuk, yang sudah bergabung dari kelas 9A sampai 9H ini, kalau Bapak lihat ini ada 200-an orang,
Tapi ini masih sedikit ini, ya, belum sampai 10%-nya ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu 5 menit aja lah. Yang lain-lain mudah-mudahan ya sudah selesai kegiatan IPS. Tadi kan IPS ya kan? Jadi ini sebelum Bapak kita ngomongin masalah materi ya, ini Bapak pengen menyampaikan sedikit ini tentang kemarin kan Bapak kasih tugas itu, tugas tentang pengertian seni lukis sama apa namanya gaya dan aliran seni lukis. Ini kalau Bapak buka di Classroom, kan kemarin Bapak kasih batas waktunya. Ini yang baru ngumpul ini kelas 9A itu baru 5 orang. Ya. Kelas 9B baru 8 orang sampai hari tadi. Kelas 9C itu 9 orang. Kelas 9D 14 orang. 9E 13 orang. 9F 8 orang. 9G 4 orang. 9H 7 orang. Nah, ini yang lain-lain ini yang belum ngumpul, segera dikumpulkan. Ini ada kendala apa nih? Coba Pak pengen tahu dulu ini, ya. Yang belum ngumpulnya ada apa kira-kira kendalanya? Sebelum kita mulai materi kita ini sambil menunggu kawan-kawannya, ada nggak? Kalau dengar-dengar cerita dari kawan-kawan atau yang belum ngumpulin, apa kendalanya? Apa kendalanya? Halo? Halo anak-anak, mana suaranya? Ya, jadi tolong yang belum ini ya, yang belum mengumpulkan tugas, karena nanti kan penilaian Bapak itu ya banyak dari tugas-tugas ini, karena kemarin waktu pertemuan awal itu kan Bapak udah sampaikan ya anak-anak, karena pembelajaran kita ini ada 2 kategori dalam Bapak memberikan penilaian. Yang pertama itu apresiasi, yang kedua ekspresinya. Nah, ekspresi ini salah satu bentuknya adalah tugas-tugas yang diberikan. Ya, jadi tolong jangan sampai maaf nih ada gangguan teknis suaranya. Ya, jadi yang belum ini Bapak harapkan jangan sampai nanti tugasnya numpuk, sehingga akhirnya nanti kesulitan sendiri. Ya, karena sudah numpuk, ya tugas-tugas mata pelajaran lain juga demikian. Bapak ini nggak banyak-banyak kok ngasih tugas, ya. Nggak setiap minggu Bapak kasih tugas ini. Jadi tolong ya yang belum mengumpulkan ini segera dikumpulkan, ya walaupun batas waktunya. Kemarin Bapak kasih batas waktu sampai hari Kamis, tapi yang terlambat masih Bapak terima. Tentu konsekuensinya walaupun tugasnya itu bagus, ya karena sudah melewati waktunya, tentu ada pengurangan dari segi keefektifan pengumpulannya. Karena kita menilai itu kan tugasnya bagus, waktunya cepat, itu yang paling bagus. Kemudian tugasnya bagus, ya waktunya melewati batas, itu kan kalau kita bekerja kurang efektif kan waktunya jadi nilai waktunya jadi berkurang walaupun tugas itu bagus. Ini kayak ada gema gitu, ada gema bergema itu pengaruh sih. Iya. Matiin kameranya. Apa? Matiin kameranya dulu. Bentar ya nanya.
Sebentar ya, ini ada treble nih soundnya. Baik ya, jadi itu saja yang ingin Bapak sampaikan di awal ini. Sekarang karena sudah waktunya sudah kita mulainya tentunya jam 10 ya. Jadi Bapak sudah beri tadi waktu toleransi 5 menit. Sekarang kita mulai saja. Ya, mudah-mudahan yang lain tetap bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tabi pun. Iya, Bun. Ini sudah di akhir pekan ini ya, mungkin dari hari Senin kemarin ya, tidak putus-putusnya pembelajaran kita live teaching ini. Nggak putus-putusnya pembelajaran live teaching kita ya, karena ini salah satu solusi pembelajaran di saat pandemi ini. Jadi Bapak ingin tahu semuanya masih dalam keadaan sehat? Semuanya sehat ya? Iya Pak. Ya, tetap semangat ya. Jadi jangan kendor ya. Karena besok kita sudah weekend ya, ada kesempatan untuk kita libur dulu selama 2 hari. Nah, nanti hari Senin kita kembali lagi seperti biasa. Baik anak-anak sekalian, mengawali pertemuan kita ini sebagai hamba Tuhan, hamba Allah ya. Dan lupa-lupanya tentu nggak berhentinya kita berdoa agar pertemuan kita hari ini mendapat ridho dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa ya, bagi yang beragama Islam, mari kita sama-sama membacakan lafaz Al-Fatihah. Bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak semuanya, anak-anak Bapak semuanya, anak-anak 9A sampai 9I ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah mengawali pertemuan kita dengan materi seni lukis. Jadi pada hari ini ya kita akan lanjutkan. Kemarin sudah Bapak beri sedikit tugas ya tentang pengertian seni lukis. Siapa yang masih ya yang sudah membuat tugas itu dan masih ingat apa itu seni lukis? Coba Bapak minta si Devina, Davina, ya. Apa itu seni lukis, Davina? Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa yang berfokus pada kegiatan melukis. Iya, pinter, bagus ya. Yang lain, karena di situ kemarin tuh ada 3 sebetulnya ya. Menurut para ahli ya, seni lukis itu pengertiannya tuh ya, karena para ahli itu kan punya sudut pandang yang berbeda-beda. Pendapat-pendapatnya itu bisa berbeda-beda, tetapi pada intinya sebetulnya sama ya. Dari beberapa pendapat para ahli itu ya. Kemarin itu ada 3 pengertian seni lukis itu. Tadi 1 sudah disebutkan oleh Devina. Kemudian mungkin ada yang lain yang ingin mereview kembali apa itu seni lukis. Atau Bapak tunjuk aja lah si Indra. Oh, enggak usah Indra ya. Muhammad Ronald ya, Muhammad Ronald. Hadir Muhammad Ronald? Muhammad Ronald Al-Faido?
Bisa dengar Bapak? Iya, Pak. Ya, apa? Salah satu pengertian seni lukis ini? Dari 3 pendapat para ahli itu bisa disebutkan salah satunya? Ya, jadi Bapak ulang lagi ya. Ada 3 pengertian seni lukis itu. Yang pertama disebut melukis itu adalah pengembangan dari menggambar, ya, pengembangan dari menggambar, ya, yang memiliki ya keunikan tersendiri. Kemudian yang kedua ada juga yang menyebut melukis itu adalah mengolah medium 2 dimensi. Ya, mengolah medium 2 dimensi ya dari objek-objek 3 dimensi. Mengolah medium 2 dimensi ya dari objek-objek 3 dimensi. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman estetis atau pengalaman seni ya yang ditampilkan dalam bentuk ya di dalam medium 2 dimensi. Jadi ada 3 ya sebetulnya ya dari 3 pendapat itu sama. Jadi tolong dipahami itu ya karena ini salah satu bentuk pemahaman awal kita dari seni lukis ini. Ya. Jangan sampai nanti ketika orang bertanya apa itu seni lukis kita nggak tahu karena kita sudah masuk nih ke dalam materi inti dari seni rupa ini karena seni lukis ini adalah salah satu bentuk seni rupa yang tertua ini. Awal terbentuknya ya pengembangan dari seni rupa ini ya diawali dari seni lukis. Orang melukis, menggambar secara sederhana ya, kemudian berkembanglah seni rupa ini ke dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Ada patung ya, ada ukiran ya. Kemudian bermacam-macam juga teknik yang berkembang. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas juga tentang gaya dan aliran ya. Gaya dan aliran seni lukis ya, kalau boleh Bapak ulangi lagi ya secara garis besar. Gaya seni lukis itu ada 2. Yang pertama yaitu gaya representatif. Ya, gaya representatif yaitu gaya seni lukis yang penggambarannya ya menyerupai bentuk-bentuk nyata. Ya, bentuk-bentuk yang nyata. Jadi kalau dia menggambar manusia, ya ciri-ciri dasar, ciri-ciri manusia itu ditampilkan. Apa itu ciri-ciri dasar dari manusia? Punya kepala, punya badan, punya tangan, punya kaki. Ya, itu bentuk-bentuk dasar dari manusia itu ditampilkan. Ya, nah, ini disebut bentuk-bentuk representatif yang dibagi lagi ke dalam beberapa aliran. Ada yang disebut dengan aliran naturalisme, aliran realisme, aliran romantisme, ya, kemudian aliran surrealisme. Nah, ini dari gaya representatif tadi terdiri dari 4 aliran. Apa alirannya? Naturalisme, romantisme, realisme Bapak ulangi, naturalisme, realisme, romantisme, dan surrealisme. Kemudian ada satu lagi ya yang juga terkenal yaitu impresionisme. Kemudian ada gaya non representatif ya. Nah, jadi gaya non representatif ini itu penggambarannya tidak meniru, tidak menggambarkan bentuk-bentuk secara nyata. Jadi hanya berdasarkan unsur-unsur dari seni rupa yang ditampilkan di situ. Apa unsur seni rupa? Ada garis, ada bidang, ada ruang, ya, ada tekstur, ada gelap terang. Jadi komposisi-komposisi dari unsur-unsur seni rupa itu yang ditonjolkan. Jadi dia tidak mengambil objek-objek itu kepada bentuk-bentuk alam secara nyata. Bedanya antara yang representatif dengan non-representatif itu. Jadi kalau representatif, penggambarannya itu mengambil bentuk-bentuk
alam secara nyata, ya, bentuk manusia, bentuk tumbuh-tumbuhan, bentuk hewan, ya, yang dikomposisikan, sehingga memunculkan pula beberapa gaya tadi, aliran tadi, ya, di dalam gaya representatif ini. Ada aliran naturalisme, nah, ini yang menggambarkan bentuk-bentuk alam, ya, bentuk-bentuk alam dibuat sedemikian rupa menyerupai hampir menyerupai bentuk aslinya, kemiripannya, warnanya, ya, teksturnya, ya, bentuknya. Nah, ini adalah aliran naturalisme. Jadi yang menggambarkan bentuk-bentuk alam, ya, menyerupai atau mirip-mirip dengan aslinya. Jadi kadang-kadang orang terkecoh nih, apakah ini lukisan atau ini foto, ya, foto pemandangan alam. Itu yang pertama, ya, aliran naturalisme. Yang kedua, aliran realisme, yaitu aliran yang menggambarkan kenyataan alam itu apa adanya, kenyataan hidup itu apa adanya. Dia lebih banyak menggambarkan kehidupan nyata. Biasanya objeknya makhluk hidup, bisa manusia, ya, bisa hewan. Jadi menggambarkan kehidupan apa adanya. Ya. Kemudian ada aliran romantisme. Ini aliran yang menggambarkan, ya, yang mengambil objek, yang menggambarkan bentuk-bentuk cerita yang dahsyat, ya, yang romantis, ya, kejadian-kejadian yang dramatis. Jadi di dalam lukisannya itu kelihatan ada sebuah kejadian, ya, tentu kejadian-kejadian yang dahsyat, ya. Kalau realisme, ya, yang apa adanya, ya, seperti orang berdagang di pasar umpamanya, itu yang menjadi objek lukisannya. Itu kan kehidupan biasa-biasa aja, itu kehidupan di pasar. Tapi kalau yang diambil itu umpamanya pertarungan antara manusia dengan singa umpamanya, itu kan dahsyat, itu dramatis, itu, ya. Jadi di situ bedanya antara realisme dengan romantisme. Kemudian ada lagi namanya aliran impresionisme, di mana pelukis itu, ya, menggambarkan lukisannya berdasarkan bentuk-bentuk alam sesaat, yang sesuai dengan situasi sesaat. Apa itu situasi sesaat? Halo, masih kedengaran suara Bapak? Halo? Masih mendengar? Masih, Pak. Masih kedengaran? Masih, Pak. Ah, iya. Jadi, Pak, masih. karena tadi di layar Bapak itu ada sedikit gangguan, jadi takutnya, karena Bapak ini kan bukan ahlinya ini, Bapak ini dibantu juga oleh operator, takutnya Bapak udah ngomong, karena tampilannya di layar nggak sesuai, Bapak takutnya nanti udah Bapak ngomong, atau pesannya nggak nyampe ke kamu-kamu, ya. Jadi aliran impresionisme, ya. Jadi ini lukisan yang penggambarannya, ya, yang berbentuk mengambil efek-efek tertentu, ya, pada alam. Umpamanya kejadian matahari terbenam, itu kan ada efeknya itu. Kalau di pinggir laut, kita berdiri, ya, di pinggir laut ketika matahari terbenam itu kan ada efeknya, warnanya, ya, efek warnanya. Atau ketika matahari terbit pagi hari, sebagian gunung sudah masih tertutup, tapi bagi gunung yang tinggi itu sudah kena matahari, sehingga terjadi perbedaan warna, ya, antara dua permukaan objek tadi. Nah, efek-efek seperti ini yang ditangkap oleh pelukisnya, efek kejadian pada alam. Nah, ini disebut dengan
aliran impresionisme. Kemudian ada yang disebut juga dengan aliran ekspresionisme. Ya. Nah, jadi ekspresionisme ini adalah aliran di mana pelukisnya dipengaruhi oleh keadaan jiwanya pada saat dia melihat sebuah objek. Jadi dipengaruhi oleh keadaan jiwanya ketika dia melihat objek yang dilakukan secara spontan. Ya. Dilakukan secara cepat, ya. Jadi nggak bisa ditunda-tunda. Jadi ketika dia melihat objek, ya, kemudian dipengaruhi apa keadaan jiwanya melihat objek itu, nah, itu ditampilkan secara spontan, secara cepat. Kemudian yang terakhir, ya, aliran itu adalah aliran surrealisme, yaitu aliran di mana penggambaran objeknya dipengaruhi oleh imajinasi atau bentuk-bentuk yang muncul, ya, di dalam imajinasi atau dalam mimpi. Sehingga karena dia dipengaruhi oleh imajinasi, ya, kadang-kadang bentuknya itu nggak sesuai dengan realita yang kita lihat sehari-hari. Ya, jadi komposisinya masing-masing orang kan bisa berimajinasi, ya. Imajinasi orang itu bermacam-macam, ya. Nah, ada imajinasi itu yang kadang-kadang nggak sesuai dengan situasi, ya, di alam kita kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang ditampilkan di dalam lukisannya. Ya, contohnya ada lukisan-lukisan yang berbentuk di atas piring, ya. Di atas piring itu ada nasi. Nah, tapi bagi pelukis dia lihat itu nasi di atas piring itu dianggap itu seperti gunung, ya. Sehingga ketika orang melihat, ya, di atas piring kok ada gunung, ya. Nasi ketika dia panas keluar asapnya, ya, dimunculkan itu seperti sebuah gunung Merapi yang meletus. Nah, itu kan sebuah imajinasi. Ya, itu, ya, Bapak sedikit bahas tentang tugas-tugas yang kemarin dikerjakan. Itu tentang gaya representatif. Jadi ada alirannya tadi naturalisme, realisme, romantisme, impresionisme, ekspresionisme, dan surrealisme. Kemudian ada namanya gaya non-representatif. Nah, gaya ini tidak menampilkan bentuk-bentuk yang ada di alam secara nyata. Jadi dia tidak meniru bentuk-bentuk alam, tapi hanya mengkomposisikan atau menyusun unsur-unsur seni rupa. Apa unsur seni rupa? Titik, garis, bidang, ya, bentuk, tekstur, warna, ya, di dalam bidang, di atas bidang 2 dimensi. Mohon maaf ya, ini Bapak ada telepon nih. Mohon maaf. Dari penjelasan Bapak tadi, ada yang kira-kira yang mau ditanyakan? Tentang pengertian, ya, seni lukis, tentang gaya dan aliran seni lukis. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin kamu punya pengalaman-pengalaman estetis, ya, punya pengalaman-pengalaman tertentu di dalam ranah seni lukis ini, ya. Kemudian kamu mungkin nggak tahu ini, ya, tentang apa seni lukis yang kamu lihat ini, menimbulkan pertanyaan selama ini. Ya, silakan ditanyakan sekarang. Ada yang mau ditanyakan tentang pengertian, tentang gaya dan aliran seni lukis? Pas? Hah? Nggak ada pertanyaan? Nadia Anggun? Cukup, Pak.
Apa? Siapa tanya? Ahmad Yoza. Ya, silakan. Tidak, Pak. Cukup, cukup. Cukup. Nah, ya. Karena kita akan lanjutkan ya. Kemudian ada materi yang kemarin itu tentang tujuan berkarya seni lukis. Jadi tujuan berkarya seni lukis ini ya itu ada beberapa. Yang pertama adalah tujuan religius ya, tujuan religi. Tujuan religi ini adalah tujuan yang berdasarkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya. Jadi lukisan itu dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan ya rasa keimanan lah, ketakwaan kepada Tuhan. Ya. Ini disebut dengan tujuan religi. Ya, yang ada hubungannya dengan keagamaan. Ya. Bisa juga jadi syiar agama. Contohnya kayak lukisan kaligrafi ya. Kaligrafi itu kan diambil dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian dijadikan sebuah komposisi tanpa menghilangkan kaidah-kaidah tulisannya. Itu salah satu contoh dari tujuan religi. Kemudian ada juga tujuan yang kedua yaitu tujuan kritik sosial. Karena pelukis ini juga bisa menjadi penyambung lidah rakyat ya, penyambung suara masyarakat. Karena kepekaannya melihat situasi ya penderitaan masyarakat, diangkatlah bentuk-bentuk penderitaan itu menjadi sebuah lukisan untuk menimbulkan rasa empati ya dari orang lain. Ya, pertama sekali tentu dari pihak-pihak yang berkuasa umpamanya. Jadi umpamanya ada masyarakat yang mengalami kesulitan, ya, penderitaan, nggak bisa dia menyampaikan secara langsung kepada pihak pengambil keputusan, kepada pemerintah, maka bentuk-bentuk penderitaan masyarakat itu diangkat menjadi sebuah objek lukisan. Nah, lukisan seperti itu kategori tujuannya adalah sebagai kritik sosial. Kemudian ada juga tujuan yang berikutnya yaitu sebagai tujuan ekspresi. Nah, tujuan ekspresi ini lukisan yang dijadikan sebagai media untuk mengungkapkan ya rasa keindahan yang ada dalam dirinya. Ya, dia ketika melihat objek ya, kemudian terpancing ya rasa estetisnya. Kemudian dia jadikan itu sebagai karya lukisan. Nah, itu tujuannya adalah sebagai tujuan ekspresi. Kemudian yang terakhir ada tujuan komersil. Komersil itu artinya untuk diperjualbelikan. Ya, jadi tujuan orang berkarya seni lukis dibuat untuk dikomersilkan, untuk diperjualbelikan. Dia melihat apa kecenderungan masyarakat, lukisan-lukisan seperti apa yang disukai masyarakat. Nah, itu sudut pandangnya, itu latar belakangnya dia membuat sebuah lukisan. Jadi selera masyarakat yang mempengaruhi dia. Karena kalau dibuatnya lukisan tidak sesuai dengan selera masyarakat, tentu nanti nggak laku lukisannya, ya. Karena tujuan dari motif utama dari tujuan komersil ini adalah untuk diperjualbelikan, untuk mencari keuntungan yang sebesar-besar. Baik anak-anak, jadi itu tentang kemarin yang sudah kita bahas, kemudian sudah kamu kumpulkan ya tugasnya. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan langkah kita selanjutnya adalah kita akan masuk kepada pembuatan karya seni lukis. Ya. Jadi kita akan masuk ke dalam pembuatan karya seni lukis. Di dalam pembuatan karya seni lukis ini ya, langkah yang pertama ya. Jadi nanti masing-masing kamu akan membuat tugasnya membuat karya. Ya. Yang pertama, karya itu nanti pengumpulannya tetap seperti kemarin ya. Dikumpulkan dulu ya secara online, daring ya, lewat classroom. Tapi nanti ya Bapak akan minta ininya dikumpulkan hasil dan lukisan itu. Jadi bentuk asli lukisan itu nanti dikumpulkan.
Karena salah satu tujuan kita adalah sekolah itu punya koleksi dari karya-karya siswanya. Ya. Jadi pertama pengumpulannya kita lewat online dulu ya, lewat classroom, difoto, dikirim lewat classroom. Nah, jadi di dalam pembuatan karya ini tentu ada langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama ya, kalau kamu buka buku ya, itu langkah-langkah di dalam membuat karya ini yang pertama tentu kita menentukan dulu ya, mencari dulu ya apa yang mau kita buat ini ya. Di dalam mencarinya ini ya, kalau menurut pengalaman para pelukis ya, itu ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa mengembangkan imajinasi sendiri ya, yang punya imajinasi ya, apa kira-kira imajinasinya ya, karena tingkat imajinasi ini kan berbeda-beda ya. Kalau nggak bisa lewat imajinasi sendiri, bisa melihat objek-objek yang ada di alam ya, dalam pengembangan tema-tema, dalam pengembangan lukisan yang akan kita buat ini, bisa juga kita melihat ke alam. Nah, kalau sekarang kan enak, kita melihat objek apa yang ada di alam, kita tertarik, kita punya kamera ya, kita foto ya objek yang membuat kita tertarik tadi. Kalau imajinasi kan nggak bisa difoto ya, hanya ada di dalam pikiran kita. Kalau kita nggak punya imajinasi, silakan kita keluar, kita lihat apa yang ada di alam. Kemudian kita tertarik, kita foto. Ya. Atau bisa juga kita membuka buku-buku literasi ya tentang lukisan-lukisan. Ya. Mungkin dari lukisan-lukisan yang ada, dari buku-buku yang ada, kita bisa juga berkembang imajinasi kita, apa yang akan kita buat. Kemudian bisa juga kita dengan melihat-lihat ya pameran atau datang ke galeri ya, dan lukisan-lukisan orang yang sudah ada, itu bisa juga mengembangkan inspirasi kita untuk membuat lukisan. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah untuk menentukan dulu ya apa yang akan kita buat ini. Kemudian kita sesuaikan dengan tema-tema yang ada di dalam seni lukis tadi. Kita pilih salah satu temanya. Ya. Di dalam seni lukis itu ada beberapa tema. Nanti bisa dilihat di dalam buku paket itu, di dalam buku seni budaya itu. Ada tema itu ya hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ya. Maksudnya di dalam membuat seni lukis itu ekspresi itu kan bisa bermacam-macam. Orang kadang-kadang ya pelukis-pelukis itu diri dia sendiri yang dijadikan objeknya. Ya. Nah, itu temanya disebut dengan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Jadi kamu bisa melukis wajah sendiri ya. Nah, tentu kalau melukis wajah sendiri ya kita berdiri di kaca ya. Kita gambar wajah kita ya. Atau kita foto sendiri wajah kita dulu, nah dari fotonya itu baru kita buat, kita jadikan lukisan. Nah, itu temanya. Jadi di dalam menentukan apa yang kita buat tadi, kita juga bisa memacu kepada beberapa tema. Tema yang kedua, itu hubungan antara manusia dengan orang lain. Jadi orang lain yang ada di sekitar kita. Bisa adik kita, bisa orang tua kita, bisa nenek kita, atau juga tokoh-tokoh idola kita, umpamanya seorang tokoh yang kita kagumi, bisa dia seorang raja, bisa dia seorang idola kita sendiri, ya. Nah itu yang kita jadikan sebagai objek. Nah itu nama temanya hubungan antara manusia dengan orang lain. Kemudian bisa juga tema yang berikutnya hubungan antara manusia dengan alam. Nah, jadi objeknya itu hanya alam. Jadi bisa dia berbentuk pemandangan, bisa dia berbentuk bunga, ya. Kita tertarik dengan sekuntum bunga, ya. Kemudian kita jadikan itu sebagai objek, ya. Nah, itu temanya hubungan antara manusia dengan alam. Atau hubungan manusia dengan benda, ya.
Jadi kalau tadinya alam itu berupa makhluk hidup, berupa hewan, tanaman, kalau hubungan antara manusia dengan benda, benda-benda yang ada di sekitar kita, ya, bisa kunci, kursi, meja, rumah, botol, becak, motor, segala macamnya, benda-benda buatan manusia. Nah, itu nama temanya hubungan antara manusia dengan alam benda. Atau tema yang lain, hubungan antara manusia dengan kegiatannya. Jadi kegiatan-kegiatan manusia seperti orang memancing, orang membajak di sawah, orang berdagang di pasar, ya. Nah, itu temanya adalah hubungan antara manusia dengan kegiatannya. Jadi bedanya tadi antara hubungan manusia dengan orang lain, dengan hubungan antara manusia dengan kegiatannya. Kalau hubungan antara manusia dengan orang lainnya itu jelas siapa orangnya. Tapi kalau temanya hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, itu nggak perlu jelas siapa orangnya. Bisa saja tukang becak, kamu lihat ya lagi ketiduran di becaknya, bagus kamu jadikan sebagai objek lukisannya, kamu foto, ya, kemudian di rumah baru diangkat itu menjadi sebuah lukisan. Nah, itu namanya hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Ya. Kemudian tema yang lain adalah hubungan antara manusia dengan alam khayalnya. Ini lukisan-lukisan yang tadi yang seperti Bapak sebutkan, ya, yang masuk ke dalam gaya non representatif, ya. Jadi silakan nanti kamu, ya, setelah menentukan apa temanya, ya, langkah yang kedua, ya, adalah membuat sketsa. Apa itu sketsa? Ada yang tahu sketsa? Ya, jadi setelah menentukan ya apa temanya, ya, kemudian kita lanjutkan kepada membuat sketsa. Apa itu sketsa? Ada yang tahu? Ya. Dinda Alfa, Bapak kepengen tahu nih Dinda ini apa tema Dinda? Apa? Oh, sketsa. Maaf. Sketsa adalah prarancangan gambar dengan medium garis. Iya, rancangan gambar dengan medium garis. Bagus ya. Rancangan gambar dengan medium garis. Jadi, kalau dia disebut rancangan, artinya itu masih dalam bentuk apa? Bentuk bentuk rencana yang akan dilanjutkan, ya. Jadi gambar sketsa itu adalah gambar awal, masih berbentuk garis, masih berbentuk garis-garis sederhana. Nah, jadi itu langkah yang kedua. Kalau tadi kan kita sudah menentukan apa tema lukisan kita ini, ya. Kemudian kita masuk kepada membuat sketsanya. Setelah sketsanya dibuat, baru nanti kita pengembangan selanjutnya, ya. Apa pengembangan selanjutnya? Kita tentukan teknik dan media apa yang akan kita gunakan. Ya. Jadi setelah kita buat sketsanya, baru kita tentukan teknik dan media apa yang kita gunakan. Nah, pertama kita lihat dulu medianya. Ya. Media gambar ini kalau Bapak ini menugaskan kepada kamu, ya. Nggak usah yang apa, kalau di dalam materi kita itu ada media itu yang cukup rumit, ya, cukup punya persiapan, tapi Bapak minta medianya itu cukup medianya kertas, ya, kertas buku gambar yang ukuran A3, ya, buku gambar yang besar. Jadi nggak harus beli buku gambar ya, tapi boleh dibeli karton, ya, kertas karton putih, nanti dipotong sesuai ukuran kertas gambar A3. Karena kalau beli buku gambar, nanti kan buku gambar itu dia akan kita potong lagi,
ya. Jadi jangan beli buku gambar, cukup karton, ya. Tapi nanti dipotong sesuai buku gambar A3. Media di dalam seni lukis ini, ya, yang pertama, ya, tentu ada media pokoknya, ya. Media pokoknya itu yang terutama sekali apa? Ya, karena melukis ini terdiri dari garis dan warna, ya. Ada pewarna, ya. Jadi yang membedakannya dengan gambar, ya, kalau gambar tuh boleh nggak berwarna, tapi kalau melukis ada unsur utamanya itu warna. Jadi medianya tadi kertas, maka media yang berikutnya adalah pewarna. Nah, tentu pewarna yang kita gunakan adalah pewarna yang bisa digunakan untuk kertas. Ya, apa media yang bisa digunakan untuk kertas? Ya, tentu medianya media kering. Apa itu media kering? Media yang tidak perlu dicampur dengan dengan minyak, ya. Jadi bisa dia krayon, bisa juga akrilik, bisa juga cat air. Jadi silakan dipilih nih medianya ini, ya. Bisa krayon, bisa cat air, ya, bisa akrilik. Nah, jadi bagi yang mampu ya silakan mengambil media ini kalau bisa yang cukup bagus ya, yang cukup banyak koleksi warnanya. Ketika kita menggunakannya kita nggak terkendala ya di dalam menentukan warna. Bisa dicampur warnanya ya dengan percampuran. Mungkin di materi-materi sebelumnya itu dalam penggunaan warnanya ini ya, kalau kita menggunakan warna-warna seperti cat air, akrilik ya, itu kita nggak perlu membeli warna itu semuanya. Jadi cukup hanya 5 warna saja. Apa warna yang 5 itu? 3 warna dasar. Merah, kuning, biru. Nah, itu warna dasar ya. Nanti warna yang lain itu bisa kita buat dari 3 warna dasar ini. Ada yang tahu apa saja warna dasar itu? Ya. Merah, kuning, biru. Nah, dari ketiga warna dasar itu ada yang tahu warna apa saja yang bisa dibuat? Ya, yang pertama warna hijau. Itu dibuat dari warna apa? Percampuran apa? Biru sama kuning. Apa? Siapa? Biru dengan kuning. Iya, warna hijau itu adalah percampuran antara warna biru dengan warna kuning. Ya. Kemudian kalau percampuran antara warna biru, warna kuning dengan merah itu menjadi warna apa? Oranye. Warna Oranye. oranye. Percampuran warna biru dengan merah menjadi warna apa? Ungu. Warna ungu ya. Jadi itu cukup 3 itu saja kita beli warna dasarnya ya, merah, kuning, biru. Kalau kita mau perlu warna hijau, cukup kita campur antara warna biru dengan kuning. Kalau kita mau warna oranye, campur warna merah dengan kuning. Kalau kita mau warna ungu, campur warna merah dengan biru. Kalau kita mau warna coklat, warna apa yang dicampur? Ada yang tahu? Merah dan hijau. Merah dan hijau ya. Merah dan hijau ya. Ini menjadi warna coklat. Sebetulnya semua warna ini kalau dicampur dia jadi coklat semua itu. Merah, kuning, biru campur aja itu dia menjadi coklat. Ya. Merah, kuning, biru campur semua dia menjadi warna coklat. Nah, kalau kita mau nanti coklatnya coklat muda atau coklatnya tua, maka kita butuh lagi ada 2 warna ini. Kalau tadi 3 warna dasar, ada 2 warna lagi yang kita butuhkan karena tadi Bapak sebutkan ada 5. Warna putih dan warna hitam. Ya.
Jadi kalau kita mau warnanya itu lebih muda, kita campur sedikit putih. Kalau kita mau warnanya itu agak tua, kita tambah sedikit dengan hitam. Ya, maka sudah bisa itu semua warna itu muncul. Ya, kita mau hijau muda, kasih putih dikit. Mau hijau lebih muda lagi, tambah lagi putihnya sedikit. Kita mau umpamanya oranye agak tua, tambahkan sedikit aja hitam. Ya, jangan banyak-banyak hitamnya, nanti bisa hitam semua. Karena kalau warna hitam tuh dia lebih kuat ya, pengaruhnya kepada warna lain. Jadi kalau kita mau mencampurkan warna hitam untuk membuat warna tertentu menjadi tua, sedikit aja hitamnya. Ya, karena dia lebih kuat, lebih dominan. Ya, jadi itu ya media yang digunakan ya. Jadi tadi media yang pertama kertas, media yang kedua pewarna. Bisa cat air ya, bisa akrilik atau yang kering krayon ya. Itu medianya. Kalau dia pakai cat air atau akrilik, ada media tambahannya, perlengkapannya ada kuas dan ada palet. Palet itu piring untuk mengaduk warna. Ya. Kalau kuas barangkali semua udah tahu ya. Kalau kuas untuk cat air itu biasanya lebih lancip ujungnya. Kalau kuasnya untuk cat minyak itu ujungnya lebar ujungnya. Ya. Kalau cat air itu yang biasa kita pakai yang lancip ujung. Nah, itu media-media yang digunakan. Jadi untuk tugas ini ya, tadi langkahnya sudah Bapak sampaikan. Yang pertama untuk menentukan dulu apa ini yang kita akan buat ya, tentukan temanya. Jadi silakan dipilih yang tadi itu. Ada hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan orang lain, hubungan manusia dengan benda, hubungan manusia dengan kegiatannya, hubungan manusia dengan alam khayalnya. Ya. Jadi kamu silakan bagian mana yang kamu lebih tertarik, lebih menguasai, ya, lebih senang mengerjakannya. Jangan kita mencari tema-tema yang sulit sehingga susah diwujudkan. Ya, cari tema-tema yang mudah, ya, yang gampang kita lihat contoh-contohnya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Bisa dengan mengembangkan imajinasi, bisa dengan melihat ke alam, ya, kita keluar ke alam melihat, ya, dengan model kamera. Ya sekarang sudah enak. Kalau zaman dulu pelukis-pelukis zaman dulu nggak pakai kamera. Jadi kalau dia melihat aktivitas di pasar itu ya dengan tangan langsung tanpa melihat tanpa pakai kamera, digambar sketsanya itu dengan cepat. Ya baru nanti di rumah diselesaikan. Kalau sekarang sudah enak, ya. Kita dengan kamera, dengan modal kamera kita cari ya tema-temanya tadi. Bisa juga kalau nggak punya kamera, ya kita melihat-lihat ya contoh-contoh lukisan yang sudah ada atau dari buku-buku, ya kita membaca, melihat, ya nggak apa-apa kita meniru, ya mereproduksi lagi lukisan-lukisan orang-orang sebelumnya yang termasuk puncak-puncak karya mereka. Nah, itu nggak salah dalam proses kita mengawali ya membuat lukisan, karena meniru itu yang penting itu kita yang buat. Yang nggak boleh di dalam seni lukis itu orang lain yang membuat, kemudian kita tulis nama kita di situ. Tapi kalau kita melihat lukisan orang, kemudian kita tiru, kita contoh, ya, kita produksi sendiri dengan tangan kita, itu nggak apa-apa. Ya, ada orang menyebut itu disebut reproduksi, ya memproduksi kembali, ya karya-karya seperti karya orang lain. Atau juga kita ya melihat-lihat pameran, tapi pameran ini sekarang ini kayaknya nggak ada karena lagi pandemi. Ya, jadi langkah yang kedua tadi adalah membuat sketsanya. Jadi nanti sketsa ini Bapak tunggu tugas sketsanya ini sudah dibuat di atas kertas gambar A3 tadi. Ya, sketsanya itu pakai pensil, ya. Kemudian nanti setelah selesai dengan pensil baru diterangin dengan spidol hitam. Karena ketika difoto nanti bisa kelihatan, ya. Spidol hitam itu ketika diwarnai nanti dia akan ketutup itu, akan hilang. Ya, nggak apa-apa. Jadi setelah dibuat sketsanya itu dengan pensil, nanti baru dibuat dengan spidol hitam. Spidol hitamnya spidol kecil ya, jangan spidol yang
untuk kita di whiteboard. Ya. Nah, jadi itu tugas kita di dalam membuat karya seni lukis ini. Bapak minta temanya sketsanya ini sudah dikumpulkan dalam minggu ini, ya. Jadi nanti ya minggu depan Bapak akan bahas kembali untuk penyelesaian lukisan ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas semua? Ada yang kira-kira yang kurang jelas yang Bapak sampaikan tadi. Jadi Bapak ulangi lagi ya. Tugas kita ini adalah membuat karya seni lukis. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan dulu ya. Temanya, apa yang akan kita buat. Setelah tentukan temanya, tentukan bahannya apa. Kemudian yang langkah awal kita membuat tuh buat sketsanya. Ya. Buat sketsanya dulu nggak apa-apa. Kemudian nanti baru tentukan apa kira-kira bahan yang akan kita gunakan. Ya. Nah, kemudian tekniknya ya. Tekniknya ya teknik yang menggunakan kuas ya. Boleh atau menggunakan krayon boleh. Kalau menggunakan krayon tuh nggak perlu pakai kuas ya, tapi tetap ada sketsanya. Kalau dia menggunakan kuas, ya bisa pakai cat air, bisa pakai cat akrilik, ya. Tetap itu di atas kertas, ya, membuat sketsanya. Tapi kalau kamu ingin lebih, ya, kalau anak-anak ingin lebih, ya, itu ada namanya melukis menggunakan cat minyak. Cat minyak itu bahannya, alatnya dari di atas kampas. Kampas itu sejenis kain, ya itu menggunakan cat minyak. Jadi catnya itu berbentuk tube, kemudian diencerkan menggunakan minyak khusus untuk cat minyak melukis. Nah itu Bapak sarankan nggak usah ya, karena di saat sekarang itu terlalu besar cost-nya, biayanya. Jadi cukup menggunakan kertas, boleh pakai krayon, boleh pakai cat air atau cat akrilik. Silakan Bapak tunggu kalau ada yang mau bertanya. Yang kurang jelas ini. Jangan sampai nanti Bapak tunggu-tunggu sampai hari Kamis, ya nggak nongol-nongol sketsanya ini. Ya. Jadi Bapak ingatkan kembali ini yang belum mengumpulkan tugas ini segera dikumpulkan. Ya. Memang nggak ada pertanyaan nih. Gak ada pertanyaan ini, benar? Pak, ini tugas dari kelas 9 apa sampai 9 apa, Pak? 9A sampai 9H. Semuanya sama, ya. 9A sampai 9H. Ya. Kertasnya masih ingat kertas apa? Ukurannya? A3. Ya, A3, ya. Jadi boleh buku gambarnya yang sudah ada selama ini itu dipakai, atau kalau yang nggak punya buku gambar, nggak usah beli buku gambar, boleh aja karton ya dibuat, ya dipotong seukuran kertas buku gambar A3 sehingga sama ukurannya, sama beban pekerjaannya. Kemudian garis pinggirnya, ya lupa Bapak ini di garis tepi ya, karena lukisan itu kan biasanya pakai garis kayak bingkai gitu, ya. Cukup 2 cm sebelah kiri, 2 cm kanan, 2 cm atas, 2 cm bawah untuk garis frame-nya, untuk garis pinggirnya, ya. Karena kalau nanti ada yang buat 5 cm, ya itu nanti dia orang lari 100 meter, dia lari cuma 50 meter, ya. Ibarat orang macul di sawah, orang maculnya 100 meter, dia maculnya cuma 50 meter. Jadi garis tepinya juga disamakan ya. 2 cm dari kiri, 2 cm dari atas, 2 cm dari bawah, 2 cm dari kanan. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tunggu tugasnya ya. Makin cepat, makin baik. Jangan numpuk-numpuk ya. Karena waktu terus berjalan, biasakan ya
setiap minggu itu sesuai jadwalnya, ya, selesai tugasnya, sehingga nanti di akhir semester kita nggak punya tunggakan, nggak punya utang. Paham ya? Paham, Pak. Iya. Sebelum Bapak akhiri, memang nggak ada pertanyaan ini. Udah jelas semua? Iya, kalau memang nggak ada pertanyaan, Bapak anggap ya kamu sudah mengerti, sudah paham apa tugasnya, ya, langkah-langkahnya. Ya, jadi produk akhirnya yang Bapak minta itu adalah sebuah karya seni lukis yang diawali dengan adanya sketsa. Temanya silakan ditentukan sendiri. Hubungan manusia dengan apa? Ada beberapa tema tadi. Kemudian teknik dan bahannya, bahan dan medianya silakan ditentukan sendiri ya, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Karena ada yang ahli menggunakan krayon, ada yang ahli menggunakan cat air, ada yang ahli menggunakan cat akrilik. Kalau ada yang punya keahlian menggunakan cat minyak dan sanggup untuk membelinya, silakan ya. Baik, Bapak rasa pertemuan kita hari ini ya 1 jam ya sesuai dengan jadwal ya. Bapak cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ya bermanfaat bagi kita untuk pengembangan diri kita di dalam materi seni budaya ini. Ya, jadi Bapak berpesan ya, walaupun kamu sekarang belajar dari rumah ya, jaga dirinya ya, jangan keluyuran kemana-mana, karena seperti kita tahu sekarang ini situasinya tidak kondusif bagi kita untuk pergi-pergi ya. Lebih baik kita di rumah untuk menjaga diri dan keluarga kita ya, untuk tidak tertular COVID-19 yang kalau kita lihat ya saat-saat ini ya, sudah banyak orang-orang yang di sekitar kita yang menjadi korban dari keganasan. Untuk itu, mari sama-sama kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Sampaikan salam sama orang tuanya, ya, salam sehat selalu, ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.